sudah sesuai, namun penglihatan kalian saat menggunakan soft lens tetap buram? Jawabannya adalah pupil diameter soft lens kamu tidak cocok. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Jumpa lagi dengan aku Isni Ariel. Dan di video kali ini seperti biasa aku bakal ngebahas tuntas permasalahan soft lens. Jadi tema kali ini adalah yang bakal aku bahas yaitu 4 penyebab soft lens buram saat digunakan. Kenapa ya kita kadang pakai soft lens itu mata kita jadi buram, kurang jelas gitu, kayak ngebayang gitu ya. Bakal Isni bahas di video kali ini. Pastinya kalian pantengin terus video ini dari awal sampai akhir ya guys. Jangan sampai di skip supaya kalian tidak ketinggalan tentang info terbaru. Oke, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu channel Isni Ariel, dan jangan lupa untuk like, komen juga ya guys. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja yuk ke pembahasannya. Kita langsung bahas saja ya. Jadi 4 penyebab soft lens buram saat digunakan. Apakah kalian ngalamin hal seperti ini? Bagi kalian yang ngalamin hal seperti ini, kalian tonton terus video ini sampai selesai ya guys. Oke, jadi memakai soft lens itu benar-benar solusi paling tepat buat kita untuk menunjang penampilan kita supaya lebih kelihatan menarik, lebih kelihatan cantik gitu ya, lebih kelihatan keren gitu. Terus mata kita itu beda dari mata orang Indonesia, kan biasanya kan coklat gitu kan ya, mata orang luar gitu guys. Jadi menunjang banget penampilan kita. Jadi saat kalian menggunakan soft lens, terus soft lens kalian buram saat digunakan, dan kalau sudah seperti ini, kalian tidak boleh memaksakan menggunakan soft lens yang terlalu lama ya guys, ataupun berjam-jam. Kalian jangan menggunakan soft lens kalian jika kalian udah ngalamin hal seperti ini. Misalkan kalian pakai soft lens, mata kalian jadi buram, kurang jelas penglihatannya, itu jangan diterusin. Dan saya menyarankan untuk soft lens kalian itu dilepas dulu. Kalian bersihin dulu soft lens kalian, bersihin benar-benar bersih, baru kalian pakai lagi ya guys. Mungkin mata kalian bisa karena lelah, mungkin berjam-jam pakai soft lens. Jadi kalian lepas dulu soft lens kalian, cuci benar-benar cuci bersih, baru nanti kalian pakai ulang lagi guys. Oke, jika kalian memutuskan memakai soft lens, artinya kalian harus siap berkomitmen mengikuti panutan yang benar. Jangan sampai mata menjadi iritasi, alih-alih bisa melihat dengan jelas. Terus walaupun mata kita iritasi, tapi kalian pengen banget biar penglihatannya kebantu. Buat yang mungkin maaf ya minus gitu ya, untuk menunjang penampilan Anda. Selain itu juga bisa memperjelas penglihatan Anda guys. Oke, jika soft lens yang kalian pakai buram, itu akan membuat kepala kalian menjadi pusing dan tidak fokus selama beraktivitas ya. Selama kalian beraktivitas menggunakan soft lens tersebut, kalaupun soft lens kalian itu buram saat digunakan, itu benar-benar tidak kalian tidak fokus jadinya ya, jadi ngeganggu banget aktivitas kalian. Nah, cari tahu yuk penyebab soft lens buram saat kita gunakan itu kenapa. Oke guys, jadi langsung saja. Yang pertama, penyebab mata kita menjadi buram saat menggunakan soft lens, yang pertama adalah prescription mata tidak sesuai. Penyebab paling umum kontak lens buram karena yang dipakai tidak sesuai dengan prescription kita, ataupun sesuai dengan ukuran mata kita, ataupun cara kita memilih soft lensnya atau kadar airnya, itu bisa juga ya guys. Untuk itulah, sebelum memutuskan untuk beli sepasang soft lens, sebaiknya periksakan dulu kondisi mata terlebih dahulu. Jadi periksakan dulu kondisi mata kita terlebih dahulu ke dokter spesialis mata. Jadi kita bisa disarankan menggunakan soft lens merek apa, soft lens yang diameternya berapa, ukuran berapa, terus kadar airnya yang berapa ya. Jadi kalian udah mantep nih kalau kalian udah tahu, udah ngantongin resep yang kalian perluin saat kalian membeli sebuah soft lens guys. Nah, dari sini kalian bisa tahu soft lens minus, silinder, ataupun plus, berapa yang bisa dipakai. Jadi kalian bisa tahu soft lens minus kah, silinders, atau plus yang perlu kalian pakai sesuai kebutuhan mata kalian ya guys. Oke, tak hanya itu, kamu juga harus mengetahui diameter atau kondisi mata kalian.
Unsur-unsur ini sangat penting untuk kenyamanan pengguna Softlens. Jadi kalian harus mengetahui kondisi mata kalian itu kayak gimana, lagi sensitif atau enggak, ataupun kalian boleh enggak nih menggunakan Softlens. Kan kalian juga harus mengetahui itu. Jangan sampai kita yang penting udahlah beli Softlens aja ke optik, entah itu ukuran berapa, diameter ukurannya berapa, kadar airnya berapa yang kita butuhin untuk mata kita nggak tahu. Jangan sampai kita nggak tahu sama sekali. Ujung-ujungnya nanti kalau kita paksain menggunakan Softlens dengan resep yang kita nggak tahu, mata kita itu butuhin Softlens yang kadar airnya berapa, ukuran berapa, kita nggak tahu. Jadi ujung-ujungnya nanti yang ada mata kalian bakal amit-amit ya, bakal rusak, ataupun penglihatannya yang tadinya mungkin minus jadi makin tidak jelas, terus pandangannya makin kabur jadi nggak jelas. Jadi yang pertama intinya kalian harus tahu, harus mengantongi resepnya terlebih dahulu. Kalian harus beli Softlens yang gimana nih, merek apa, ukurannya berapa, diameternya ya, terus sama kadar airnya yang berapa persen gitu. Kalian harus tahu itu guys. Oke, yang kedua adalah kontak lens terbalik. Oke, yang perlu kalian pakai sesuai kebutuhan mata kalian ya guys. Oke, tak hanya itu, kamu juga harus mengetahui diameter atau kondisi mata kalian. Unsur-unsur ini sangat penting untuk kenyamanan pengguna Softlens. Jadi, kalian harus mengetahui kondisi mata kalian itu kayak gimana, lagi sensitif atau enggak, ataupun kalian boleh enggak nih menggunakan Softlens. Kan kalian juga harus mengetahui itu. Jangan sampai kita yang penting udahlah beli Softlens aja ke optik, entah itu ukuran berapa, diameter ukurannya berapa, kadar airnya berapa yang kita butuhin untuk mata kita nggak tahu. Jangan sampai kita nggak tahu sama sekali. Ujung-ujungnya nanti kalau kita paksain menggunakan Softlens dengan resep yang kita nggak tahu, mata kita itu butuhin Softlens yang kadar airnya berapa, ukuran berapa, kita nggak tahu. Jadi ujung-ujungnya nanti yang ada mata kalian bakal amit-amit ya, bakal rusak, ataupun penglihatannya yang tadinya mungkin minus jadi makin tidak jelas, terus pandangannya makin kabur jadi nggak jelas. Jadi yang pertama intinya kalian harus tahu, harus mengantongi resepnya terlebih dahulu. Kalian harus beli Softlens yang gimana nih, merek apa, ukurannya berapa, diameternya ya, terus sama kadar airnya yang berapa persen. Kalian harus tahu itu guys. Kontak lens terbalik biasanya diselingi juga dengan mata yang terasa sangat perih, dan kalian tidak perlu panik ya kalau kalian mengalami hal seperti ini. Misalkan kalian pakai Softlens, langsung pakai, sebelumnya kan kalian bersihin dulu dan kondisi tangan kalian harus benar-benar steril, harus bersih ya, baru kalian bersentuhan langsung sama Softlens. Itu ada juga yang bisa ada juga yang nggak bisa menggunakan ada juga yang langsung menggunakan jari. Cara pakainya kayak saya tuh menggunakan langsung pakai jari aku, jadi nggak perlu pakai bantuan penjepit Softlens ya guys, karena aku di awal emang udah biasa pakai jari aja. Oke, dan untuk Softlens terbalik, biasanya kalau kita pasang Softlens di mata kita itu mata kita terasa ngeganjel ataupun perih kayak gitu guys. Contohnya kayak saya nih, biasa kan aku pakai menggunakan Softlens yang diameternya yang gede. Ini aku pakai yang 14,5. Ini pun di mataku kecil banget ya. Biasanya aku pakai yang ukuran 16 ataupun 15, tapi seringnya 16 karena itu sekali kita gini langsung aku pasang itu langsung masuk. Tapi kalau aku menggunakan Softlens yang lebih kecil dari yang biasa aku pakai, tadinya kan aku pakai 16. Ini lebih kecil, yang 14 ataupun 14,5, jadi susah. Jadi aku harus fokus lihat satu titik nih baru pasang bisa masuk. Tapi kalau misalkan pakai 16, sekali tempel dia udah langsung masuk karena dia cepet banget gitu guys. Mungkin karena diameternya gede kali ya, jadi langsung lep aja gitu, langsung masuk, langsung kepasang. Tapi aku biasa pakai itu, dan sekarang menggunakan yang lebih kecil, otomatis dia susah masangnya. Aku sih ngalamin, emang benar-benar aku jujur ya, susah banget dipasang yang lebih kecil karena aku biasa menggunakan yang gede. Dan untuk itu kesusahan aku ya menggunakan Softlens.
yang diameternya lebih kecil itu lebih susah kalau aku. Mungkin kalau kalian mungkin enggak kali ya, mungkin terbiasa. Terus, dan untuk softline yang kondisi terbalik biasanya kita langsung pasang, kita kedip-kedip itu dia copot, nggak bisa masuk, terus ngeganjel. Jadi rasanya itu ngeganjel kayak perih gitu ya. Jadi itu alangkah baiknya dilepas dulu, diambil dulu, baru kalian bersihin lagi. Siapa tahu ada kotoran ataupun debu. Nah, posisi softlens yang terbalik, cara bedainnya itu warna dari softlens tersebut biasanya lebih pudar dibanding warna softlens yang benar-benar emang seharusnya itu di bagian depan. Kalau kebalik itu dia warnanya lebih buram. Kenapa lebih buram? Karena itu harusnya yang bagian dalamnya, dan untuk bagian luarnya kayak gini dia lebih terang guys, warnanya lebih nyata kayak gitu ya. Itu untuk ngebedain softlens yang terbalik. Dan juga kalau dipasang di mata kita biasanya itu nggak langsung nempel ataupun ngeganjel gitu. Saat itu juga langsung lepaskan softlens jika kalian ngalamin softlens yang kondisinya bentuk softlens itu terbalik ya guys, bukan seharusnya. Dan kalian cek dulu sisi depan dan belakang itu yang kayak gimana, dan untuk membedakannya seperti tadi yang aku udah jelasin, kalian bisa lihat di warna softlens tersebut. Biasanya kalau bagian depan itu warnanya lebih terang, lebih nyata, dan untuk bagian dalam warna softlensnya itu lebih kelihatan buram untuk warnanya. Sekarang lanjut yang nomor 3, memakai softlens terlalu lama. Oke, memakai softlens terlalu lama bisa jadi bikin mata kita lelah dan perih ataupun iritasi, kemerahan kayak gitu ya. Nah, itu salah satunya. Oke, saya tidak menyarankan untuk memakai softlens terlalu lama, yaitu lebih dari 8 jam. Jika dipaksakan, maka mata asli kita tidak akan menyerap oksigen ya guys. Namun, sebelum melepas softlens dari mata, gunakan tetes mata dulu dan diamkan 30 menit. Oke. Dan itu untuk penggunaan softlens yang mungkin kalian bisa pakai keseharian menggunakan softlens nih, aktivitas kalian mungkin kerja, kalian aktivitas di luar ruangan ataupun di indoor, terus kalian mungkin saat kerja menggunakan softlens itu, ataupun aktivitas lainnya ya guys, itu kalian jangan menggunakan softlens terlalu lama atau lebih dari 8 jam. Ingat, kalau kalian penggunaan softlensnya terlalu lama ataupun kalian lebih dari 8 jam ataupun belum sampai 8 jam, mata kalian udah perih, ngerasa iritasi, kemerahan kayak gitu, kalian lepas dulu softlens kalian, cuci dulu, bersihkan dulu. Habis kalian bersihkan dulu, habis itu diemin dulu 30 menit baru kalian pakai lagi. Istirahatkan mata kalian, jangan sampai kelelahan. Oke, mata kita juga perlu bernafas guys, jadi kalian jangan siksa mata kalian menggunakan softlens seharian tanpa kalian cek, tanpa kalian lepas dulu, bersihin, pakai lagi. Jangan kayak gitu ya, karena resikonya di mata kita, nanti mata kita yang rusak, iritasi lah, kemerahan kayak gitu, terus perih, terus takutnya nanti jadi penglihatan kita jadi kerasa buram kalau kita menggunakan softlens terlalu lama, dan juga mata kita nggak diistirahatkan dulu ya. Itu harus kalian harus paham di situ. Dan selain itu, kalian juga tidak boleh memakai softlens saat tidur. Saat istirahat tidur nggak boleh memakai softlens. Dikhawatirkan tindakan seperti ini bisa berimbas pada infeksi mata seperti abrasi kornea mata atau konjungtivitas, mata kemerahan benar-benar merah parah. Walaupun tidur sebentar, memakai softlens tetap dilarang, tetap tidak boleh walaupun kita cuma tiduran doang. Takutnya nanti kita terlelap sampai tidur kayak gitu kan. Nah, apabila mengantuk langsung lepas softlens dan rendam softlens tersebut. Jadi, saat kita istirahat, tidur kita tidak boleh menggunakan softlens. Dan kenapa kita saat istirahat, tidur kita tidak boleh menggunakan softlens? Karena kondisi mata kita terlelap ya guys, merem. Intinya itu tidak disarankan. Saat kita merem, otomatis softlens kita bakal ketutup sama kelopak mata kita, jadi tertutup. Takutnya nih softlensnya geser ataupun masuk ke dalam, terus mata kita juga jadi lelah, kurang istirahat gitu kan. Nggak ada ruang buat mata kita itu istirahat ataupun
oksigen buat masuk kayak gitu kan. Jadi nggak boleh, benar-benar nggak boleh. Dan kalau kita menggunakan softline saat tidur juga takutnya nanti ada pergesekan antara mata asli kita dengan softline tersebut, sehingga bola mata kita takutnya jadi ngebaret ataupun jadi abrasi itu kayak ada sedikit goresan di di bola mata kita ya guys gitu. Dan itu kalau misalkan keseringan kayak gitu otomatis penglihatan kita jadi terganggu. Jadi amit-amit ya, takutnya nanti jadi minusnya tambah, yang tadinya masih udah minus jadi makin parah, ataupun yang silinder jadi makin parah kayak gitu. Itu benar-benar tidak disarankan. Dan saat kita bangun tidur, takutnya nih soft lens-nya, untung syukur-syukur soft lens-nya masih ada ya pas kita melek buka mata. Nah kalau soft lens kita udah nggak ada nih di bola mata kita, otomatis kita panik dong. Apa kalian panik gak sih misal ngalamin hal seperti ini? Kalau aku sih udah pasti panik, dan aku juga nggak pernah menggunakan soft lens kondisi saat istirahat ataupun tidur, karena itu dilarang keras, tidak boleh ya. Terus kalau sering banget kalian menggunakan soft lens saat tidur, selain abrasi kornea mata juga bisa terjadi konjungtivitas. Jadi kemerahan mata kita merah, dan bukan cuma merah aja, ini disertai dengan infeksi, dan itu bikin mata kita takutnya nih bikin mata kita jadi makin parah, kayak merahnya itu makin parah loh guys. Takutnya nanti jadi rusak ya. Terus amit-amit jangan sampai kayak buta ya gitu. Itu intinya permasalahan-permasalahan mata kita bakal muncul jika kita sering menggunakan soft lens saat kondisi kita lagi istirahat ataupun tidur ya guys. Itu dilarang, tidak. Jadi harus kalian lepas dulu sebelum kalian istirahat ataupun sebelum kalian tidur. Lepas dulu soft lens kalian, bersihin, baru kalian rendam dengan simpan di tempat soft lens kalian. Terus kalian rendam ya, biar soft lens kalian juga bersih, istirahat, terus mata kalian juga benar-benar istirahat. Oke, itu yang poin nomor 3. Oke, lanjut yang keempat adalah pupil diameter kecil. Bagaimana kalau minus Beschur, kadar air sudah sesuai namun penglihatan kalian saat menggunakan soft lens tetap buram? Jawabannya adalah pupil diameter soft lens kamu tidak cocok. Pupil pada mata adalah tempat mengontrol cahaya yang masuk ke mata. Semakin kecil pupil, maka cahaya yang masuk juga sedikit. Bagi kalian yang saat memakai soft lens mudah buram, saat kalian menggunakan soft lens mata kalian mudah buram, carilah produk dengan pupil diameter yang besar, ataupun 5 mm. Jadi disarankan banget kalian, kenapa harus cek dulu ke dokter, disarankan kalian konsultasi dulu supaya kalian bisa mengetahui pupil diameter kalian itu seberapa. Terus kalian disaranin nih sama dokternya harus memakai soft lens yang segini diameternya, kadar airnya segini. Walaupun kadar air udah sesuai ya, tapi kalian menggunakan soft lens itu masih buram, berarti itu soft lens tersebut tidak cocok dengan diameter pupil kalian guys. Nah kalian harus paham di situ ya. Jadi kenapa kita nggak boleh beli soft lens sembarangan ataupun bukan sesuai saran dari dokter, ataupun kita nggak konsultasi terlebih dahulu kepada dokter spesialis mata yang seharusnya kita mengantongin resep supaya kita bisa berpatokan nih, diameter mata aku nih seharusnya menggunakan soft lens yang ukurannya segini, kadar airnya berapa persen kayak gitu kan. Jadi jangan asal beli. Jadi disarankan kalian harus beli juga soft lens di optik ya, harus di optik. Kenapa nggak boleh sembarang beli? Yaitu takutnya nanti keseringan pakai. Yang penting pakai soft lens keren cantik, udah kalian pakai aja gitu tanpa kalian menyadari kesalahan yang kalian lakukan, terus nanti bakal fatal buat mata kalian ya. Itu nggak boleh. Oke guys, nah itu dia 4 penyebab kenapa kita saat menggunakan soft lens itu terlihat ataupun pandangan kita nggak fokus, agak sedikit buram ataupun ngebayang gitu ya. Jadi itu ada 4 penyebabnya. Jadi kalian pahamin dulu sebelum kalian
beli Softlands kalian intinya harus cek dulu kondisi mata kalian ke dokter supaya disarankan. Oke guys, dan cukup sekian info yang bisa Isni share di kesempatan kali ini, di video kali ini. Semoga bermanfaat ya guys buat kalian, dan jangan lupa buat kalian yang baru bergabung dan belum subscribe ataupun like dan komen, itu penting banget. Kalian harus subscribe dulu ya guys, jangan lupa subscribe dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian terus update info-info terbaru seputar Softlands dari Isni Ariel supaya tidak ketinggalan. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan share ya video ini ke sosial media kalian. Dan buat kalian yang ingin bertanya-tanya seputar Softlands ataupun keluhan-keluhan yang kalian alami dalam keseharian kalian menggunakan Softlands, kalian boleh komen di bawah ini. Nanti bakal aku cek, bakal aku baca satu persatu dan aku bakal balesin di situ ya guys. Oke guys, dan cukup sekian ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.